Coba bayangkan, teman-teman, di sebuah stasiun kereta api yang padat di Jakarta, seorang gadis kecil duduk di lantai yang kotor. Di tangannya ada kotak semir sepatu, matanya memancarkan kepolosan, dan kakinya hanya beralaskan sandal jepit yang nyaris putus. Ia memohon kepada setiap orang yang lalu lalang, "Pak, Bu, semir sepatunya, cuma Rp5.000. Namun, orang-orang memandangnya seolah ia bukan manusia, melainkan hanya sebuah beban. Beberapa orang menghardiknya, yang lain berjalan lurus tanpa menoleh. Tapi, gadis kecil itu tetap berusaha tersenyum meski hatinya terluka. Suatu hari, di stasiun yang sama, seorang pria kaya dengan setelan jas mahal turun dari mobil Alphard hitamnya. Ketika gadis kecil itu melihatnya, ia berpikir, pasti ini orang penting. Kalau aku bisa menyemir sepatunya, aku akan dapat uang yang lumayan. Dengan pikiran itu, ia menghampiri pria tersebut dan berkata, "Pak, mau saya semir sepatunya? Cuma Rp5.000 saja, Pak." Ketika pria itu menunduk dan melihat wajah si gadis kecil, ia terperangah. Ia lalu memeluk gadis kecil itu dan menangis terseduh-seduh. Ya, teman-teman, gadis kecil ini adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Tapi, teman-teman, gadis itu tidak mengenali ayahnya. Karena takut melihat pria asing itu menangis, ia melepaskan diri dan berkata, "Kalau saya ikut Bapak dan ternyata Bapak bohong, lalu menjual saya, nanti saya harus kemana? Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat hati Anda terenyuh." Teman-teman, bagaimana bisa gadis kecil ini adalah putri dari pria kaya itu? Untuk mengetahuinya, simak terus cerita ini. Namun sebelumnya, kami punya satu permintaan kecil. Mohon sukai video ini dan berlangganan saluran kami, ya. Waktu itu senja di Stasiun Gambir, Jakarta. Stasiun penuh sesak dengan manusia. Suara peluit kereta, teriakan penjual kopi keliling, dan langkah tergesa-gesa para kuli panggul menciptakan kebisingan yang riuh. Di tengah keramaian itu, di peron 3, seorang gadis kecil duduk di lantai yang dingin. Di tangannya ada kotak semir dan sikat. Pakaiannya lusuh, kakinya telanjang, dan wajahnya kotor oleh debu. Namun, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Dia menawarkan jasanya kepada setiap orang yang lewat. "Pak, semir sepatunya, Pak. Rp5.000 saja." Banyak yang mengabaikannya. Ada pula yang membentaknya. Namun, sesekali ada orang yang iba dan melemparkan beberapa koin untuknya. Gadis kecil itu bernama Intan. Tak ada yang tahu siapa nama aslinya atau dari mana ia berasal. Stasiun adalah rumahnya, lantai peron adalah tempat tidurnya, dan langit malam adalah atapnya. Intan bekerja keras dari pagi hingga malam. Terkadang, dalam sehari ia hanya mendapatkan 10 atau Rp15.000. Dengan uang itu, ia membeli sebungkus nasi sisa atau beberapa gorengan dingin dari warung di luar stasiun. Baginya, itu sudah lebih dari cukup, karena tak ada ibu yang memasakkannya makanan hangat, atau ayah yang melindunginya. Jika ada yang bertanya, "Nak, rumahmu di mana?" Intan selalu memberi jawaban yang sama. "Tidak tahu. Aku hanya ingat, waktu kecil sekali, aku menangis dan sampai di sini." Setiap malam, ketika kereta terakhir berangkat dan stasiun menjadi sepi, Intan akan meringkuk di sudut yang gelap. Ia sering menatap langit dan berbisik, "Ibu, Ayah, kalian di mana? Aku sendirian." Tapi satu-satunya jawaban yang ia dapat hanyalah deru angin malam. Di kota yang sama, di kawasan Menteng yang mewah, berdirilah rumah megah milik seorang konglomerat bernama Aryo Wijoyo. Malam itu, Pak Aryo duduk termenung di ruang kerjanya. Di tangannya ada sebuah foto lama, foto seorang gadis kecil yang mungil. Matanya selalu berkaca-kaca setiap kali memandang foto itu. Itu adalah foto putrinya yang hilang, Anissa. Bertahun-tahun lalu, pada suatu sore yang ramai, Aryo dan istrinya, Sinta, kehilangan putri mereka untuk selamanya. Kini, Aryo memiliki segalanya: kekayaan, ketenaran, tetapi hatinya terasa hampa. Setiap malam, ia memanjatkan doa yang sama, "Ya Tuhan, kembalikan putriku kepadaku." Keesokan paginya, Stasiun Gambir kembali ramai seperti biasa. Intan, dengan tangan mungilnya, sedang sibuk menyemir sepatu para penumpang. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Hari ini harus dapat uang lebih banyak, supaya bisa makan kenyang, gumamnya.
Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan lobi stasiun. Dari mobil itu, turunlah Aryo Wijoyo, pengusaha ternama di kota itu. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, "Lihat, itu Pak Aryo." Aryo datang untuk sebuah rapat di dekat stasiun. Namun, saat ia melangkah masuk ke peron, matanya tertumbuk pada seorang gadis kecil penyemir sepatu. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat jantung Aryo berhenti berdetak. Gadis kecil itu menghampirinya dan dengan polos berkata, "Pak, mau disemir sepatunya? Cuma 5.000." Aryo terkejut, lalu ia berjongkok untuk melihat wajah gadis itu lebih dekat. Hatinya berbisik, "Mata ini. Aku pernah melihatnya. Kepolosan ini. Persis seperti Anissa." Tapi ia segera menepis pikiran itu. Tidak. Tidak mungkin. Putriku sudah hilang bertahun-tahun. Aryo bertanya, "Nak, kenapa kamu bekerja seperti ini? Di mana orang tuamu?" Intan menatap matanya sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya tidak tahu, Pak. Seingat saya sudah di sini. Stasiun ini rumah saya." Hati Aryo terasa diremas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia segera merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan memberikannya kepada Intan. "Ambil ini, Nak. Hari ini istirahat saja." Namun, Intan mengembalikan uang itu. "Tidak, Pak. Saya tidak mau mengemis. Kalau Bapak mau memberi uang, biar saya semir dulu sepatunya. Saya mau uang dari hasil kerja keras." Aryo terpaku mendengarnya. Anak sekecil ini, tetapi prinsipnya begitu kuat. Ia menatap gadis itu lama sekali. Pertanyaan-pertanyaan berkecamuk di benaknya. Mungkinkah ini putriku? Tidak, ini mustahil. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, secercah harapan mulai tumbuh. Ia berkata kepada asistennya, "Awasi anak itu, saya ingin tahu segalanya tentang dia." Malam itu, Aryo tidak bisa tidur. Ia membuka album foto lama, foto-foto masa kecil Anissa. Mata bulat itu, senyum polos itu. Lalu ia teringat mata gadis kecil di stasiun. "Tidak, ini bukan kebetulan," bisiknya. Hatinya menolak untuk percaya bahwa gadis itu adalah orang asing. Sementara itu, di sudut stasiun yang dingin, Intan menghitung uangnya. Seharian ia hanya dapat 20.000 rupiah. Setengahnya sudah ia belikan makan. Sisanya ia masukkan ke dalam kaleng bekas, tempat ia menabung sedikit demi sedikit setiap hari. Mimpinya sederhana, suatu hari nanti ia ingin bisa sekolah dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia tidak tahu bahwa identitas aslinya jauh lebih besar dari semua itu. Beberapa hari kemudian, Aryo kembali ke stasiun. Gadis kecil itu masih di sana, melakukan pekerjaan yang sama. Kali ini, Aryo menyodorkan sepatunya. Intan segera berjongkok dan mulai menyemirnya. Aryo memperhatikannya dengan saksama. Setiap kali Intan menunduk, sehelai rambutnya jatuh menutupi wajahnya. Pemandangan itu menyayat hati Aryo. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Nak, siapa namamu?" Intan tersenyum dan menjawab, "Intan." "Pak." Aryo terdiam. Nama itu asing baginya. Namun, hatinya tetap gelisah. Jantungnya berdebar kencang. Ia bertanya lagi dengan bibir gemetar, "Intan, siapa yang memberimu nama itu?" Gadis itu menjawab dengan polos, "Tidak tahu, Pak. Sejak saya sadar, semua orang memanggil saya Intan. Tidak ada yang pernah memberitahu nama asli saya." Mendengar itu, dunia Aryo seakan runtuh. Ia tenggelam dalam kenangan masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, rumah tangga Aryo dan Sinta dipenuhi kebahagiaan. Saat itu, Aryo sedang merintis perusahaannya dari nol. Putri mereka yang berusia 5 tahun, Anissa, adalah pusat dunia mereka. Tawanya yang renyah dan celotehnya yang lucu menerangi seluruh rumah. Suatu sore, Aryo pergi untuk rapat bisnis. Sinta mengajak Anissa ke pasar Tanah Abang yang sangat ramai. Sinta sempat menoleh dan melihat Anissa ada di sampingnya. Namun, sedetik kemudian, putrinya lenyap di telan kerumunan. "Anissa! Anissa!" Sinta berteriak histeris. Orang-orang berkerumun. Polisi dipanggil, tetapi putrinya tidak ditemukan.
Tragedi itu menghancurkan dunia Aryo dan Sinta. Aryo merasa semua kekayaannya sia-sia. Ia bersumpah akan mencari putrinya setiap hari. Polisi menduga Anissa diculik, tetapi setelah pencarian bertahun-tahun, tidak ada jejak yang ditemukan. Perlahan, tragedi itu juga merusak hubungan mereka. Sinta merasa Aryo lalai menjaga keluarga. Aryo merasa Tuhan tidak adil padanya. Dalam kepedihan dan saling menyalahkan, mereka akhirnya berpisah. Kini, air mata Aryo tak terbendung lagi. Dengan tangan gemetar, ia memegang wajah gadis kecil itu. "Nak, apa kamu punya foto lama? Kenang-kenangan? Tanda apapun?" Intan menunduk pelan. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Hanya gelang kaki ini. Sudah ada di kaki saya sejak kecil. Tidak pernah ada yang melepasnya." Aryo segera melihat ke arah kakinya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, melingkar sebuah gelang kaki perak dengan lonceng kecil, gelang yang sama persis dengan yang ia pesan khusus untuk ulang tahun pertama Anissa. Napasnya tercekat, matanya terbelalak. "Ya Tuhan! Ini Anissaku." Aryo menangis sejadi-jadinya. Gadis itu menatapnya dengan heran. Aryo berlutut di hadapannya. Wajahnya basah oleh air mata. Dengan suara gemetar ia berkata, "Nak, kamu adalah Anissaku. Putriku yang hilang. Lihat gelang ini. Ayah sendiri yang memakaikannya di kakimu. Kamu putriku, Nak." Mata polos gadis itu dipenuhi kebingungan. Ia perlahan mundur. "Tidak. Pak. Bapak salah orang. Saya bukan Anissa. Saya hanya Intan, penyemir sepatu di stasiun. Saya tidak punya orang tua." Hati Aryo semakin hancur. Ia menangkupkan kedua tangannya. "Nak, kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi aku mengenalimu di setiap helaan napasku. Setiap gurat kepolosan di wajahmu terukir di mataku." Kerumunan mulai terbentuk. Orang-orang menonton. Ada yang berbisik, "Lihat, konglomerat itu menangisi seorang penyemir sepatu." Yang lain berkata, "Mungkin benar itu putrinya yang hilang." Tetapi gadis itu ketakutan. Ia menarik tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak. Lepaskan saya. Bapak sama saja seperti orang lain. Awalnya baik, tapi nanti memukul saya. Biarkan saya sendiri." Kata-kata itu bagai ribuan pisau yang menusuk jantung Aryo. Ia mencoba memegang wajah gadis itu lagi, tetapi anak itu berlari kencang dan menghilang di tengah keramaian stasiun. Aryo terduduk lemas di lantai. Dari bibirnya hanya keluar satu nama, Anissa. Anissa. Malam itu, Aryo tidak bisa tidur. Wajah itu terus berputar di benaknya. Senyum polos itu, gelang kaki itu, nama Intan, tak ada keraguan lagi di hatinya. Anak itu adalah Anissaku. Biarlah seluruh dunia menganggapku gila, tapi aku akan membawanya pulang. Pagi-pagi sekali, Aryo sudah bergegas menuju stasiun. Matanya bengkak karena tidak tidur, tetapi hatinya dipenuhi kekuatan baru. Ia menyapu pandangannya ke seluruh penjuru peron. Di mana dia? Apakah semua ini hanya mimpi? Beberapa saat kemudian, ia melihatnya. Gadis yang sama, duduk di sudut, dengan pakaian lusuh dan tangan mungil yang sedang menggerakkan sikat di atas sepatu pelanggan. Mata Aryo berbinar. Ia berlari menghampirinya. "Anissa. Nak." Gadis itu terkejut dan mengangkat kepalanya. Wajahnya menunjukkan ketakutan sekaligus kemarahan. "Bapak lagi? Kenapa mengikuti saya? Sudah saya bilang, saya bukan putri Bapak." Aryo memohon di hadapannya. "Nak, tolong dengarkan ayah sekali ini saja. Kalau terbukti kamu bukan Anissa, ayah bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Tapi biarkan ayah mencari kebenarannya." Gadis itu terdiam. Matanya yang polos memancarkan kelelahan yang luar biasa. "Kebenaran apa? Saya bahkan tidak tahu nama asli saya. Orang-orang yang dulu merawat saya hanya bilang mereka menemukan saya sendirian di stasiun ini. Mungkin orang tua saya memang membuang saya." Mendengar itu, air mata Aryo kembali jatuh. "Tidak, Nak. Orang tuamu sangat mencintaimu. Kami tidak akan pernah membuangmu. Kamu hilang, dan sampai hari ini, ayah terus mencarimu." Kerumunan kembali berkumpul. Orang kaya itu benar-benar sudah gila.
bisik seseorang. Tidak, lihat matanya. Seorang ayah tidak akan menangis seperti itu jika berbohong, sahut yang lain. Aryo berkata dengan lembut. Kalau kamu mau, kita bisa melakukan tes. Tes DNA akan membuktikan segalanya. Jika hasilnya negatif, ayah tidak akan pernah menemuimu lagi. Tapi jika kamu benar Anisaku, ayah akan membawamu keluar dari neraka ini dan membawamu pulang. Hati gadis kecil itu bergejolak. Ia menatap Aryo dalam diam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Tapi ada ketakutan di hatinya. Bagaimana jika pria ini berbohong? Bagaimana jika ia menjualnya? Dengan suara lirih ia berkata, kalau saya ikut dengan bapak dan ternyata bapak bohong, saya harus pergi kemana lagi? Aryo memegang wajahnya dan berkata, Nak, ayah bersumpah demi Tuhan, ayah tidak akan pernah menipumu. Bahkan jika kamu bukan putriku, ayah akan tetap mengangkatmu sebagai anak. Mendengar itu, mata gadis itu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketulusan dan kepedihan dalam suara seseorang. Dengan suara gemetar ia berkata, Pak, saya tidak tahu apakah saya benar-benar putri Bapak atau bukan, tapi baru kali ini ada yang menatap saya dengan penuh kasih sayang. Baru kali ini ada yang berjanji tidak akan meninggalkan saya. Aryo menggenggam tangannya. Anissa, percaya atau tidak, hatiku mengatakan kamulah putriku yang hilang. Ayo ikut ayah. Kita cari kebenaran ini bersama-sama. Gadis itu perlahan mengangguk. Aryo membimbingnya menuju mobilnya, kerumunan masih menonton, sebagian mendoakan, sebagian menatap curiga. Di dalam mobil, gadis itu memandang keluar jendela. Matanya dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Sepanjang jalan, Aryo terus memandanginya. Di matanya hanya ada satu keinginan. Semoga segera terbukti bahwa dia benar-benar Anissanya. Begitu mobil berhenti di depan rumah sakit, gadis itu dengan lembut memegang tangan Aryo. Kalau saya ternyata putri Bapak, Bapak tidak akan meninggalkan saya lagi, kan? Mata Aryo basah. Ia mencium keningnya dan berkata, Nak, jika kamu Anissaku, ayah tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari pandangan ayah sedetik pun. Dan jika bukan pun, ayah akan tetap menjagamu sebagai putri ayah. Air mata gadis itu kembali menetes. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum dari lubuk hatinya. Aryo mengelus kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Sampel untuk tes DNA diambil. Jantung Aryo berdetak begitu kencang. Setiap detik terasa seperti selamanya. Akhirnya, hasilnya keluar. Dokter membuka map, tersenyum, dan berkata, Selamat, Pak Aryo. Anak ini benar-benar putri kandung Anda. Seketika itu juga, air mata kebahagiaan mengalir deras dari mata Aryo. Ia memeluk gadis itu erat-erat. Anissa, putriku, kamu benar-benar putriku. Gadis itu juga menangis di pelukannya. Papa benar-benar papaku. Saat itu juga, hal pertama yang dilakukan Aryo adalah menelepon Sinta. Ia melupakan semua kemarahan dan jarak di antara mereka. Ia hanya berkata, Sinta, Anissa sudah ditemukan. Putri kita sudah kembali. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar isak tangis yang pilu. Kepedihan yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya luruh dari mata Sinta. Tak lama kemudian, Sinta tiba di rumah sakit. Begitu melihat Anissa, ia berlari seperti orang gila. Anissa, anakku, pelukan ibu dan anak itu membuat seluruh orang yang melihat menjadi haru. Anissa menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Mama. Aku kira Mama sudah meninggalkan aku. Sinta. Sambil menangis, menciumi kening putrinya. Tidak. Sayang. Kami mencarimu setiap hari. Takdir memang memisahkan kita. Tapi Tuhan menyatukan kita kembali. Reuni keluarga itu begitu mengharukan. Aryo, Sinta, dan Anissa, ketiganya berdiri bersama setelah bertahun-tahun terpisah. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Aryo menengadah ke langit dan berbisik, Terima kasih, Tuhan. Engkau telah menyatukan kami kembali. Anissa menggenggam erat tangan kedua orang tuanya. Kita tidak akan berpisah lagi, kan, Pak? Aryo dan Sinta menjawab serempak, Tidak akan pernah, sayang. Tidak akan pernah. Terkadang,
Hidup memang menguji kita, memberikan air mata dan perpisahan, tetapi ikatan cinta sejati dan keluarga, seberapapun retaknya, pada akhirnya akan menyatu kembali oleh waktu. Kisah Aryo, Sinta, dan Anissa membuktikan bahwa ikatan darah dan cinta di hati lebih kuat dari jarak dan kesalahpahaman manapun. Teman-teman, jika Anda menyukai cerita ini, mohon berikan suka untuk video ini dan jangan lupa beritahu kami dari kota mana saja Anda menonton di kolom komentar.